Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam renungan suara gembala hari ini. Bapak Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah memimpin, menyertai, melindungi dan juga mencurahkan berkat-berkat dalam kehidupan kami sampai saat ini. Izinkanlah kami mendengar, merenungkan, membaca firman Tuhan, karena memang kami memerlukan firman-Mu setiap hari untuk menerangi perjalanan hidup kami. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tema firman Tuhan saat ini adalah menguasai diri dari Injil Matius pasal 5, ayatnya yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Salah satu tantangan terbesar dalam hidup kita adalah penguasaan diri. Karena seringkali manusia merasa diri paling benar, kemudian merendahkan orang lain dan tidak menghargai orang lain. Oleh karena itu Tuhan memerintahkan supaya kita yang pertama, jangan marah. Kadang kita marah tanpa alasan, karena emosi, karena kecewa, dan juga karena kita gagal mengendalikan diri kita sendiri. Seringkali sumber amarah itu tidak berasal dari lingkungan kita, dari orang lain, tetapi dari diri kita sendiri yang tidak bisa memahami rencana dan kehendak Allah dan gagal menjalani kehidupan. Kemudian yang kedua, jangan menghakimi orang lain. Seringkali kita menilai dan merendahkan orang lain itu karena kita merasa diri paling benar, merasa diri paling bijaksana, atau merasa diri paling mampu. Sehingga kita kurang bisa menerima keberadaan orang lain. Apalagi kalau orang lain itu terlihat tidak mampu, tidak kaya, tidak bijaksana. Seringkali kecenderungan orang adalah menghakimi dan merendahkan. Tapi firman Tuhan mengatakan jangan menghakimi. Kemudian yang ketiga, jangan mencaci maki. Kendalikanlah mulut dan perkataanmu. Bertindaklah bijaksana. Ketika kamu marah, firman Tuhan mengatakan berdiam dirilah. Hampirilah hadirat Tuhan. Jangan turuti amarahmu, jangan turuti emosimu. Apalagi sekarang di media sosial ini, cenderung orang itu mudah marah kepada semua orang, padahal urusannya hanya dengan satu orang atau sebagian orang. Oleh karena itu, jangan mencaci maki. Kemudian, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Kuasailah dirimu dengan baik. Sabarlah dalam menghadapi segala persoalan dan pergumulan. Bersikaplah bijaksana, jangan mudah marah, jangan mudah emosi. Apalagi dalam menggunakan media sosial, entah itu Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Jangan menyampaikan ungkapan-ungkapan yang menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, atau memprovokasi orang lain untuk bertindak jahat karena keegoisan kita. Kendalikan diri dengan baik. Sabarlah dalam menghadapi segala sesuatu, jangan mudah marah, dan bertindaklah dengan bijaksana. Tuhan, mampukanlah kami untuk mengendalikan diri dengan baik, sehingga kami bisa menguasai diri, mengendalikan perkataan dan mulut kami untuk tidak mudah marah, tidak menghakimi orang lain, dan tidak mencaci maki, tidak mengucapkan kata-kata kotor yang melukai dan menyakiti orang lain, atau kami memprovokasi orang lain dengan tindakan kami. Mungkin kami tidak berkata-kata, tetapi melalui media sosial, melalui HP, melalui internet, melalui Facebook, Instagram, melalui Twitter, kami kadang menuliskan kata-kata yang mencaci maki orang lain, merendahkan orang lain. Ampunilah kami Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat, akal budi dan kebijaksanaan, supaya apapun yang kami lakukan itu menjadi berkat bagi orang lain. Kami diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi persoalan. Kami mengadukan persoalan dan pergumulan hidup kami ini hanya kepada Tuhan. Kami tidak perlu membela diri atau mencari dukungan dari orang lain. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami
di dunia yang semakin jahat ini. Kadang kami diperlakukan tidak adil, kadang kami diperlakukan tidak menyenangkan, dan kadang kami juga tidak bisa membela diri. Kami berserah kepada Tuhan, kami berseru kepadamu, biarlah Tuhan sendiri, Allah yang maha adil, akan mengasihani kami, akan menolong kami, membela kami, dan bertindak untuk kami dengan maha adil. Dan dengan kemurahan Tuhan yang kami nikmati, kami akan menikmati sukacita dan damai sejahtera. Ajar kami untuk mengampuni dan mengasihi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin.